Obesitas. Obesitas. 91.8 FM RDI Pandana Semarang, lebih asik, lebih dahsyat. Di Obesitas segmen kedua kali ini ya, di jam 10 lebih sedikit. Dan tadi ya Fatur udah ungkapkan sebelumnya tadi, bahkan ada Pak Edi. Ya Pak Edi sudah ready, udah siap, udah membawa buku juga ya Sobat Edi. Ya bukunya udah ready, udah siap ini. Nah di kali ini juga selain ada Fatur, ada Pak Edi, juga ada Anissa. Ya selamat pagi Anissa. Selamat pagi ya. Kurang maju dikit kayaknya kamu ya. Nah segitu ya. Nah selain Anissa yang menjadi ya, kalau pilot ada co-pilot, ini berarti ada penyiar gitu ya. Penyiar, oke deh. Dan yang jelas kedatangan Pak Edi hari ini selalu tetap powerful ya Pak ya. Yes, insyaallah Mas Fatur. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah sehat sekali. Dan kita tetap nanti pengen ngebahas tentang masalah itu indah. Bagian ke piro iki Pak? Ya, dan juga Sobat Edi ya, buat Sobat Edi yang pengen gabung ya, atau pengen penasaran banget dengan bukunya Pak Edi ya, silakan aja. Pak Edi ini udah bawa ya, masalah itu indah, menggali hikmah dan menemukan hadiah dalam setiap masalah. Betul banget. Minggu kemarin maaf banget belum sempat upload ya Pak ya. Oh iya, berarti ini rapel. Lupa apa beneran ya, kerjanya banyak banget ya. Menggali hikmah dan menemukan hadiah setiap masalah. Masalah itu kan Pak Pos yang membawa bungkusan dan di dalam itu ada hadiahnya. Nah masalahnya itu adalah bungkusnya itu tadi ya betul, Pak ya. Nah kalau menerima masalah ya kita harus membuka bungkusnya itu, memecahkan masalahnya untuk mendapatkan berkah atau hadiahnya. Seperti itu tuh bahasan minggu lalu Pak ya. Nah untuk minggu ini, Pak dulu Pak. Promosi dulu lagi. Ya semoga. Ya pengen dapetin bukunya Sobat Edi dari Pak Edi ini silakan aja. Ini tebalnya berapa Pak? Tebalnya cuma 176 halaman. 176 halaman. Menarik sekali Sobat Edi ya. Fatu udah baca openingnya sama closingnya. Kemarin sempat baca, jadi seakan-akan kita diajak ngobrol sama Pak Edi intinya ya. Jadi buat yang senang baca atau yang nggak suka baca ya, coba pecahkan masalah Sobat Edi dengan membaca buku Masalah Itu Indah. Bisa mendapatkan di RDI ya, datang aja langsung. Kita udah punya, harganya murah, Rp45.000 aja. Tuh ya, murah banget. Tuku pulsa kanggo isi buat isi BB aja 100.000, habis 100.000 untuk all service ya. Itu habis dalam waktu 1 bulan. Kalau kita beli buku ini selamanya. Gitu kan, makanya asal dirawat aja, dibungkus dibungkus sih Pak ya. Rawat ngono ya. Pak, kita bahasan ketiga ini pengen ngebahas yang di mana Pak? Yang apa Pak? Bab 3 Mas Fatur. Bab 3. Yes, mengapa masalah itu datang? Karena kita manusia Pak. Jadi yes, kemarin sempat saya tanya ya di Facebook ke beberapa orang dengan berbagai profesi. Saya tanyakan begini kepada seorang konsultan. Masalah itu indah. Bagaimana pendapat Anda Pak? Nah beliau malah menjawab begini. Masalah itu rezekiku. Kenapa? Karena saya dibayar oleh klien yang memberikan masalah kepada saya. Nah itu ini ya, masalahku rezeki, masalahmu rezekiku, tapi masalahku bukan rezekimu. Seperti bahasan Pak Edi yang sebelumnya di awal ya, carilah masalah orang, bukan cari masalah dengan orang, tapi masalahnya orang yang kita cari untuk kita berikan solusi. Yes, itu ya. Konsultan semua begitu, apa konsultan parenting, rumah tangga, konsultan bisnis dan sebagainya. Itu mengatakan bahwa masalahmu adalah rezekiku, tapi masalahku bukan rezekimu. Nah, kemudian saya tanya kepada ibu rumah tangga, Bu, masalah itu indah. Iya, bagaimana pendapat Anda? Oh, masalah itu memang sangat indah. Kenapa? Karena kalau anakku sakit, aku lebih dekat dengan dia. Oh itu berkahnya itu. Terus saya tanya pada seorang koki, kok? Masalah itu indah. Bagaimana pendapat Anda? Wow, masalah itu ya ibaratnya sebuah garam. Ya, tanpa garam maka masakan akan terasa hambar. Tanpa masalah kehidupan akan terasa hambar. Oh gitu. Oh, ternyata memang begitu ya. Masalah itu memang indah sekali. Ya, tadi sudah disampaikan kepada Mas Fatur ya bahwa kalau Tuhan mau memberikan hadiah kepada kita itu dibungkus. Ya biar hadiahnya aman. Ya. Betul. Amannya itu biasanya gini. Kalau kita bawa duit 100 juta itu dikantongin di tas yang
jelek apa yang bagus? Yang bagus. Bagus. Oh iya, mengundang kriminalitas toh. Biasanya kalau kita bawa duit banyak itu dikasih kertas kresek, oh buntel-buntel sih nyelek banget ben orang nggak curiga. Kalau kalau taruh di, Nah, aku tak kantongi ya, Pak. oh iya, kalau taruh di tas yang emas atau perak itu yang mengundang kriminalitas dong. Pasti kalau kita bawa duit banyak itu biasanya ditaruh di tempat-tempat yang jelek. Biar nggak curiga gitu ya. begitu kan. Nah sama. Jadi kalau Tuhan memberikan hadiah yang berharga pada kita itu dibungkus dengan masalah. Tujuannya biar aman, gak diminati oleh orang. Betul. Ya toh. Nah kalau kita pengen mendapatkan hadiahnya, maka kita harus bersedia membuka bungkusnya berupa masalah tadi, memecahkannya. Betul. Nah pada pagi ini Sobat RTI kita akan bahas nih, mengapa sih masalah itu didatangkan Tuhan kepada kita? Iya. Tujuannya apa? Tuhan masih sayang kepada kita, Pak. Tujuannya itu cuma satu, Mas Fatur. Jadi satu, untuk mengindahkan atau membaikkan atau memuliakan kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi masalah itu yo datang itu hal buruk, Pak, buruk. Nggak ada masalah yang baik, cuma untuk membaikkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Contohnya udah banyak sekali, ya. Jadi misalnya kita ambil contoh ini ya, program komputer yang sedang dipakai oleh Mas Fatur ini, Windows, ya. Ini kan ciptaannya dari Bill Gates. Bill Gates itu kan di DO dari Harvard University. Kok ngomong DO itu, Pak Raina? Ya, seorang popo. Ya, karena di DO itulah, ya toh, maka dia mendidik dirinya sampai bisa menciptakan software, ya, menjadi pebisnis terkaya di dunia. Kemudian kita lihat, ya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ya memiliki satu ajaran yang ya ditolak mentah-mentah oleh seluruh keluarganya. Nggak ada yang mau terima. Ya toh? Nah, itu kan masalah. Keluarganya sendiri nolak. Ya, pamannya, terus bibinya dan sebagainya semuanya itu nolak. Itu kan juga masalah. Nah, kemudian setelah terjadi perkembangan, akhirnya ajarannya yaitu Islam diikuti 1 miliar orang lebih. Ya toh? Nah, ini masalah itu datangnya nggak enak, ya. Ditolak orang lain nggak apa-apa, ditolak keluarga sendiri. Orang terdekat. Yes. Kemudian kita ambil contoh yang lebih dekat dengan budaya kita, Insinyur Soekarno. Ya, Insinyur Soekarno itu dibuang Belanda itu berapa kali? Di penjara berapa kali? Itu yang logis, mungkin yang nggak logis pernah disantet juga gitu. Ya toh? Nah, ini kan masalah. Itu buruk bagi Soekarno saat itu, tapi membaikkan, mengindahkan masa depan dia karena itu memantaskan dia menjadi RI 1. Benar banget. Jadi presiden pertama ya. Yes, gitu Mas Nah, Fatur. kalau mengapa masalah itu datang? Banyak orang yang dihinggapi masalah itu pasti ngeluh, Pak, ya. Yes. Seakan-akan justru Tuhan kenapa sih harus saya gitu. Banyak orang yang masih berpikiran seperti itu. Kalau di teman-temannya Fatur ya di BB itu ada yang sering gini, kenapa sih Tuhan, kenapa harus saya yang kena masalah seperti ini? Padahal kalau dipikir lagi berarti Tuhan kan masih sayang sama kamu untuk kamu lebih maju lagi. Nah, kalau banyak orang yang berpikiran seperti itu bagaimana, Pak Edi? Yes, oke. Jadi memang ya mindsetnya itu harus segera diinovasi. Jadi kalau kita tidak menginovasi mindset kita, ya maka kita nanti tidak relevan lagi dengan zaman yang terus berubah. Ya, jadi rumah itu secara berkala apa setahun dicat sekali apa 5 tahun diganti apanya itu harus selalu diinovasi mindsetnya. Jadi dulu kalau saya tidak melakukan inovasi mindset, ya, jadi inovasi mindset itu bagaimana kita ya merubah pola pikir lama kita menjadi pola pikir baru yang lebih mendukung kondisi kita yang sedang lemah, maka saya akan benar-benar DO. Nah, jadi tadi ya yang kalau terima masalah, aduh kenapa mesti harus saya? Nah, kenapa harus saya? Nah, itu loh ya. Ya toh. Kenapa? Karena ketika aduh kenapa mesti harus saya? Ya berarti wah ini saya bakal mendapatkan sesuatu yang negatif semua. Saya bakal mendapatkan sesuatu yang nggak enak semua. Ya untuk saat ini. Tapi untuk ke depan Anda akan mendapatkan sesuatu yang baik. Tentunya kalau mampu mensikapi dengan baik. Ya masalah itu jamu sekarang pahit. Besok tapi efeknya kebaikannya untuk besok jadi seger. Kok kebalikannya ciu, tahu ciu? Tahu. Apa tuh? Biasanya ciu sama Banyuaki, Pak. Ciu itu sekarang enak. Besok teler. Iya, dan untuk efek kesehatan juga lihat aja gitu. Iya. Oke. Jadi selalu gitu kan. Jadi kalau kita dikasih masalah sama Tuhan, itu nanti kita ada 4 bentuk ya, ada 4 bentuk masalah. Apakah itu nanti kita bahas ya? Masalah itu berupa peringatan, teguran atau hadiah, itu nanti ada pembahasannya sendiri. Ada pembahasan. Tapi yang jelas kita harus melakukan inovasi mindset ketika kita kena masalah, ya ini adalah sebuah jamu. Sekarang pahit, ya besok
khasiatnya baru terasa. Itu Mas Fatur. Betul banget. Dan kalau misalkan besok kita tertimpa masalah seperti itu lagi, kita langsung bisa memecahkan masalah tersebut. Yes. Ya. Jadi kalau masalahnya rumit, anggap aja ini jamu komplit bla 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 lah titik. Aja nyebut merek Pak. Ya udah, nanti buat sobat tadi mungkin yang punya problem masalah ya di 0247465918 dan juga di 0817333918. Yang pengen dapetin bukunya boleh pesen juga sobat tadi, silakan aja. Mau dikirim lewat pos juga boleh ya, tapi nanti silakan konfirmasi dan kirim transferannya ceritanya ya. Jangan transferan masalah ya. Transfer masalah ya, transfer uangnya nanti ke rekening nomornya berapa, nanti silakan aja ya, nanti kita kasih tahu tapi SMS dulu ya. Oke, baik, jangan kemana-mana, tetap di sini di 91.8 FM. RDI lebih asik, lebih dahsyat. Masih di obesitas, obrolan santai di tengah rutinitas dan biasa di wirausaha wirausaha ya, karena di wirausaha itu juga ada masalah juga, ada problem yang harus diselesaikan, yaitu mencari customer, terus bayari karyawan mungkin. Iya kan, tertunda kan bahaya ya. Tapi kali ini masalah itu gak cuma berkutat di itu aja, karena ternyata masalah itu indah sekali. Nah, yang mendapat masalah itu berarti Tuhan sayang sama sobat EDI yang sedang saat ini terkena masalah apapun itu. Salah satunya juga Anissa ya. Terkena masalah apa kamu Anissa? Loh, mungkin mau di-share ya Pak Edi ya. Mau di-share kan bisa membukakan pikiran mungkin, oh iya ternyata seperti ini, jadi kita lebih legowo, lebih plong gitu ya. Kan saya punya masalah. Tapi tadi udah sama Pak Edi. Oh ya udah ya. Jangan gini. Masalah terlalu pribadi banget ya soalnya ya. Oke, 0817333918 dan juga di 0247465918 buat sobat tadi yang mungkin sedang punya problem ya, punya masalah ya. Salah satunya juga Jengida, masalahnya sekarang lagi mati lampu ya. Ya, katanya mati lampu. Gak ya. apa-apa, yang penting apa-apa. hatinya jangan mati. Iya sih. Nah Pak, tadi mengapa masalah itu datang ya? Kita sambut masalah ya. Ya. Selamat datang masalah. Nah, kita menghadapi masalah ini sebenarnya harus bagaimana sih Pak? Ya, oke. Jadi kita harus bisa melakukan inovasi mindset kita. Kita bongkar, kita renovasi kembali pemahaman-pemahaman kita tentang masalah. Misalkan biasanya kalau kita dapat masalah, ban gembos atau kehabisan uang padahal tanggalnya itu belum habis di bulan Maret gitu kan. Nah, sering sekali kita mengatakan, oh kenapa harus saya? Nah sekarang Anda lakukan inovasi mindset misalnya begini, wah ini jamu pahit sekarang, khasiatnya besok. Atau mengatakan, ini saya sedang dikangenin Tuhan. Iya toh, gelar sajadah, sholat Anda nangis-nangis tidak apa-apa. Ya, kemudian setelah itu ambil cari kertas, kira-kira tulis apa yang bisa Anda lakukan ya untuk bisa mengatasi masalah Anda dengan apa yang masih Anda miliki. Ya, jadi tidak masalah. Nah, kemudian berikutnya ya, pasti nanti akan kebongkar bahwa di dalam ya seburuk-buruknya kejadian itu ada kebaikan dari Tuhan yang belum bisa kita baca. Jadi masalah itu pahit sekarang, tapi nantinya pasti manis. Mau contoh nyata Mas Fatur? Iya, Tapi saya sudah ceritakan sama Mbak Anissa. Jadi ngentasi gendeng Pak mendung. Ini satu contoh bahwa yang namanya masalah ya, penderitaan, duka cita dan sebagainya ya, itu diberikan kepada kita untuk mengindahkan, memuliakan kehidupan kita di masa yang akan datang. Betul. Nah, dulu waktu kelas 1 SMA tahun 1996, saya naksir seorang teman satu kelas. Nah, ternyata cinta saya bertepuk sebelah tangan. Ditolak. Oh, ternyata tapi Anisanya nembak enggak kan perempuan. Enggak. Nah, kemudian yang namanya ditolak itu kan ya sakit hati. Lebih-lebih satu kelas. Ya, satu kelas dia malah dekatnya dengan cowok lain yang satu kelas juga. Waduh. Sakit banget ya. Siksaan 1 tahun ya. Nah, siksaannya 1 tahun gitu kan. Oke, siksaan 1 tahun. Nah, kemudian baru di awal-awal bulan Maret kemarin itu kita berteman di Facebook. Nah, saya tanya. Bulan kemarin. Iya, Maret awal Maret kemarin. 2014 ini ya. Saya tanya gitu kan, dia profilnya itu kan dia lagi berdiri dipeluk seorang laki-laki dari belakang. Ya jelas bukan bapaknya lah gitu. Berarti dia sudah
Keluarga, suami, keluarga. bersuami gitu loh. Oh, bersuami dulu. Bersuami itu saya Ah. tanya, Lin momonganmu sudah berapa? Dia jawab belum ada gitu. Oh, dari situ saya baru membaca kebaikan Tuhan yang diberikan dalam hidup saya dalam bentuk masalah dan derita selama 1 tahun tadi. Nah, ternyata ketika saya menyatakan cinta dan ditolak, itu adalah bentuk kebaikan Tuhan mencegah saya menikah dengan wanita yang mandul. Karena sampai sekarang dia belum punya anak. Betul. Saya baru paham, oh ternyata itu ya di dalam keburukan kehidupan yang kita alami itu ada kebaikan Tuhan yang belum kita baca. Saya baru bisa baca setelah 17 tahun. Setelah masalah yang dahulu itu. Yes. Pak, ya. Saya nembak tahun 1996. Oh, aku sih SD, Pak. SD kelas piro aku. Hasil tembakan saya itu meleset, saya menderita selama 1 tahun karena bareng terus 1 tahun. Ya. Iya. Nah kemudian baru terbuka kemarin awal Maret, oh dia belum punya anak. Berarti terima kasih Tuhan kau telah cegah aku waktu itu. Ya coba kalau misalkan ditembak diterima kemudian kita pacaran jadi menikah sampai sekarang saya belum punya anak. Sekarang anak saya sudah 3. Nah ini satu bukti ya, dan pasti yang lain sudah pernah mengalami tapi dengan berbagai kisah yang berbeda. Ya bahwa masalah ya kedukaan musibah itu memang ditujukan Tuhan kepada kita untuk membahagiakan, mengindahkan, memuliakan kehidupan kita di masa yang akan datang gitu. Nah kita ambil contoh yang lain, misalkan sumber masalah yang dari alam, proses persalinan. Nah baik si ibu maupun si bayi itu menderita. Ya toh? Iya. Iya. Pembukaan 1, 2, 3 ini yang ibu-ibu dengar luar biasa sekali ya, makanya ya biasanya nih seorang wanita yang nggak manja sama sekali itu kalau pas sedang melahirkan itu rewelnya luar biasa. Kenapa? Saya tahu. Ya saya nungguin proses kelahiran anak saya 3-3-nya tungguin semua. Dan rewel Ya. semua, Pak. Rewel semua. Ibunya yang rewel gitu kan. Iya, maksudnya ibunya rewel. Ibunya rewel gitu kan. Nah, proses persalinan itu ibunya, sekarang bayinya. Bayinya itu menghadapi kesulitan yang sangat besar. Kenapa? Dia harus mampu menembus gua kelahiran yang super sempit. Ya toh, sama kepalanya itu masih gede kepala bayinya. Iya. Dan ternyata gua kelahirannya cuma 1, enggak 2, enggak 3, 1 tok. Iya toh, itu kan sulit sekali tuh. Nah, di sini tujuannya apa? Tujuannya Tuhan itu hanya memberikan 1 gua kelahiran yang sangat sempit. Tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan si bayi. Ya, menguatkan si bayi agar nanti ketika masuk kepada kehidupan nyata dia lebih kuat. Sama seperti kepompong yang sudah waktunya untuk melahirkan kupu-kupu tadi. Coba Mas Fatur misalkan dibelah kepompongnya karena pengen membantu kupu-kupunya keluar, kupu-kupunya lahir. Tapi sayapnya gendut. Untuk menerbangkan dia tidak mampu karena lebih besar, ya lebih besar daripada tubuhnya. Lama-kelamaan dia mati karena nggak bisa terbang, nggak bisa cari makan. Nah, tapi biarin tuh. Biarin kupu-kupu itu berjuang ya untuk bisa merobek secara alami kepompongnya. Kenapa? Karena setiap kali dia berontak, dia berjuang, itu akan menguras cairan yang ada di sayapnya, ya sehingga dia semakin berontak, semakin apa? Ingin keluar, sayapnya semakin tipis sehingga caranya habis, akhirnya robek, ya lahir dengan sayap yang tipis lebar bisa menerbangkan dia. Nah, jadi memang masalah didesain untuk menguatkan. Ya, baik kupu-kupu maupun bayi. Makanya bisa jadi begini, ya bayi-bayi yang dilahirkan sesar itu bisa kehilangan 1 kemampuan untuk bisa bertahan hidup, bisa jadi loh karena dia dimudahkan proses persalinannya. Tapi belum ada penelitian ilmiah ke situ. Tapi pasti Tuhan mendesain ini, kok dibuat susah lahirnya gitu. Pasti penguatan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian manusia ya. Kalau tadi masalah yang diberikan oleh alam, proses persalinan. Sekarang manusia itu misalnya untuk menjabat ya, atau untuk menjadi kandidat ya, apakah gubernur, apakah presiden, itu pasti ada yang namanya uji kelayakan. Kayak mobil uji kelayakan emisi. Iya betul, ada uji kelayakan. Tujuannya apa? Untuk memantaskan dia ini kira-kira untuk jadi jaksa agung, hakim agung pantas nggak? Masa hakim agung aja, mohon maaf nih Pancasila nggak hafal. Kalau SD aja hafal, lama nggak hafalin gitu kan? Gitu? Kan nyogok Pak. Iya. Sama misalkan imam masjid ngomong Al-Quran orang iso moco, ya. Nah ini kan ada ujiannya toh. Ngarep orang anu nih Pak, touchscreen-nya Pak. Ada urutannya salah begitu kan?
Oke. Nah kemudian masyarakat itu kan punya problem banyak sekali ya, yang kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup atau masalah kebutuhan hidup. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan. Kenapa? Karena kalau kita bisa memecahkan masalah orang, ya toh, misalkan ibu rumah tangga masalahnya anaknya kok nilainya turun. Nah ini kita bisa pecahkan dengan mengirimkan guru les, kita sejahtera, mengalir rezeki, gitu kan. Motor kan perlu diservis tiap bulannya, itu kan masalah juga kalau nggak diservis ya. Betul. Nah itu kan juga bisa mengalirkan rezeki. Jadi juga. sekali lagi, kenapa masalah datang itu untuk mengindahkan, memuliakan, meninggikan kehidupan kita di masa yang akan datang. Kalau masa sekarang sih memang pahit. Iya. Itu Mas Fatur. Itu ya. Oke. Ini juga ada sobat Teddy yang bertanya, mungkin agak keluar dari melenceng dari bahasan kita ya Pak ya. Iya, Tapi dia lagi bingung, lagi galau nih ya. Selamat siang. Ini ada seseorang ya, ada Mbak di Pedurungan sana. Masalahnya ini punya masalah bulan haji nanti rencana ini akan merit ya. Terus tapi pacarnya selingkuh dan pacar ini pengen memutuskan. Lalu apa yang harus dilakukan kalau seperti ini? Iya. Ini problem dia mungkin bisa sampai stres memikirkan. Jadi padahal udah begini merit nih. Mbak ya. Jadi selalu di dalam setiap kejadian buruk itu ada kebaikan Tuhan untuk hidup kita yang belum bisa kita baca saat ini. Tadi udah saya contohkan jelas sekali. Saya baru bisa membaca, saya dicegat tidak menikah dengan wanita yang mandul setelah 17 tahun. Nah, jadi kalau tadi pacar Anda selingkuh, temuin selingkuhnya. Anda katakan, terima kasih ya, kau telah menunjukkan seorang pengkhianat kepadaku. Ya. Iya, ini aja belum jadi pasangannya ya Pak ya. Nanti kalau udah jadi pasangan kayak opo laba nanti. Kemudian sholat, Anda ucapkan kepada Allah, terima kasih ya Allah, kau telah menunjukkan seorang pengkhianat kepadaku. Kau tunjukkan siapa dia. Yes. Ya. Jadi mungkin solusinya itu tadi ya Pak ya. Wes ditemoni ora apa-apa dengan hati legowo ya Pak ya. Betul sekali. Ya udah kalau emang ini kejadian seperti ini ya udah, daripada nanti berlanjur udah merit, udah nikah, baru menikah berapa bulan ditinggal selingkuh, kita tambah malu, tambah sakit hati. Betul. Ya Pak ya. Ketetapan Tuhan kaitannya dengan pernikahan begini, ya manusia hanya menikah dengan manusia, enggak ada manusia menikah dengan jin atau robot. Apalagi hewan. Yang kedua, wanita baik pasti menikah dengan pria baik. Pria baik juga menikah dengan wanita baik. Jadi kalau sampai ada yang selingkuh berarti Anda dicegah dari pria yang tidak bertanggung jawab. Thanks God. Dan ucapin terima kasih kepada selingkuhan Anda. Betul ya, berarti gitu ya Mbaknya yang ada di Pedurungan ya. Masalah nanti rencana walaupun sudah dekat ya, ini ya sudah dekat, nanti mau merit tapi ternyata pacarnya selingkuh, berarti itu Tuhan menunjukkan lebih baik tetap jadi perawan saat ini pada jadi nanti janda. Oh ya, dengan orang kan jadinya jelek kan dia. Wah, iki udah dirondo ditinggal bojone selingkuh kan sana, aduh nggak enak banget ya. Ya udah. Buat sobat tadi yang pengen bertanya juga ya, tapi tadi buat Mbaknya di Pedurungan ya. Tadi sudah kasih solusi yang Pak Edi, kira-kira seperti itu aja. Temuin aja ya, nggak apa-apa. Legowo mang bubar ya udah bubar aja. Iya. Ya, undangan udah tersebar, pesan-pesan udah, itu masih bisa dicari lagi. Daripada nanti kita kena beban masyarakat, ya kena beban ronde. Kan nggak enak kan ada yang gunjing seperti itu. Padahal juga sebenarnya juga nggak ada ini ya, nggak ada masalah ya antara janda sama perawan sebenarnya. Tapi mungkin di adat kita masih terlalu agak ini ya Pak ya, identiknya aja jelek gitu. Oke. Ini juga apa ini? Katanya Mbak Kusnul setuju sama Pak Edi ya. Setuju yang mana Mbak Kusnul? Pagi Pak Edi katanya. Pagi Mbak Kusnul. Ya, setuju. Tapi masalahnya itu ndak pernah selesai. Gonta-ganti ora wis-wis gitu ya. Kadang Mbak Kusnul sampai diem nggak mau keluar rumah, nggak mau ngomong sama orang lain. Berarti dapat masalah tapi selalu bertubi-tubi Pak. Iya. Oke. Orang seperti ini berarti kuat mentalnya ya Pak. Dia diuji terus, berarti disayang Tuhan langsung selalu ngasih ujian kepada Mbak Kusnul. Mbak Kusnul masih sampai sekarang masih hidup. Berarti kan masih kuat ini. Ya bener ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi kemarin tuh gini Mbak Kusnul ya. Saya menemenin si kecil saya yang baru berusia hampir 3 tahun ya. Nanti Juni 3 tahun ya. Nonton Miska and the Beer. Marsha and the Beer ya. Marsha and Miska. Nakal. Jadi di situ tuh begini ya Mbak Husnul ya. Itu
si beruangnya tadi si Miska itu sedang melakukan renovasi rumah, kemudian dibantuin sama si Marsanya, tapi Marsanya justru bikin kacauan. Iya, nakal Pak saya Pak. Ya, sampai akhirnya si beruang itu sudah putus asa, kemudian si Marsa ini minta bantuan teman-temannya ya. Di situ ada serigala, ada kelinci, ada siapa itu. Ya, nah itu sampai renovasinya itu selesai. Lah beruang kaget, wah ternyata Marsa pintar renovasi rumahnya indah sekali gitu kan. Nah kemudian akhirnya renovasinya sudah selesai, tinggal istirahat, nyalain TV. Sudah pada nonton semua di situ, TV-nya meledak. TV-nya meledak, kemudian rumahnya juga ikut terbakar. Iya. Beruangnya langsung stres begini. Tapi Marsanya asik, renovasi lagi. Ya, artinya apa ini? Artinya begini ya. Ini yang bisa membedakan kenapa si anak kecil itu lebih mudah ceria dan bahagia daripada orang dewasa. Miska adalah orang dewasa, Marsa adalah anak kecil. Karena gini, anak kecil itu lebih menyukai kerjanya daripada hasilnya. Kalau orang dewasa itu lebih suka hasilnya daripada kerjanya. Betul gitu. Pak, betul. Makanya Marsa itu ketika rumahnya terbakar lagi, asik renovasi lagi. Oke, artinya begini ya. Jadi kalau namanya kita sedang hidup ya, masalah itu nggak pernah mengalir, nggak pernah berhenti mengalir. Sudah kita terus mengalir hidup aja terus seperti Marsa ya. Terbakar renovasi lagi. Kenapa dia lebih suka merenovasinya daripada rumahnya sudah jadi? Ya si beruang lebih senang rumahnya sudah jadi bagus. Marsanya lebih suka merenovasinya lagi, gitu. Makanya kalau udah bagus dibakar lagi. Jadi ibaratnya kayak kita dapat masalah udah terpecahkan, ya nanti next pasti kita akan dapat masalah. Nganggur kalau masalahnya berhenti. Jadi keceriaannya juga nganggur gitu kan. Kalau nanti dapat hadiah, masalah selesai, aduh akhirnya selesai juga. Walaupun nanti sejam lagi dapat masalah nggak tahu. Iya, kayak mulai sekarang kita belajar kepada Marsa untuk menikmati proses, untuk bisa mencintai pekerjaan kita, ya dan menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Tuhan. Betul banget. Gitu. Ya, jadi kaya nggak pernah ada yang instan sobat RDI, jadi sehat pun juga nggak pernah ada yang instan ya. Ya kan orang sakit di rumah sakit, udah periksa dokter mari langsung nggak mungkin ya. Pasti minum obat dulu atau apa. Jadi kaya pun juga seperti itu. Kita harus berusaha dulu ya, jangan langsung waduh di mobil ya, mobil wong ya nggak tahu. Termasuk ya. mie instan itu prosesnya nggak instan loh Mas. Nggak instan. Pak ya. Prosesnya nggak instan, makanya aja yang instan. Dan saya benci banget Pak ya, saya tuh beberapa kali tertipu iklan sampai saat ini ya. Kenapa jualan mie instan itu dibungkusnya ada telur, ada apa? Setelah dibuka nggak ada ya Pak, aku ditipu itu Pak. Iya kan, di iklannya Ayamnya nggak ada. ayam juga nggak ada. Di iklannya ada tuh ya, ada telur gini ya. Ada iganya. Ada iga, bohong banget ya. Oke, nanti kita lanjut lagi sobat RI di 0247465918 yang pengen bertanya, yang pengen komen atau pengen sharing bareng di SMS juga boleh di 0817333918. Masih ada Pak Edi, juga ada Anissa ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 91.8 FM. RDI lebih asik, lebih dahsyat. 91.8 FM RDI Pandan Arah Semarang, lebih asik, lebih dahsyat. Dan tetap ya kita off the record tetap aja ngobrol ya Pak. Ya oke. Kita tadi mengapa masalah itu datang, itu yang jelas membuktikan kita untuk lebih kuat, membuktikan kita ini hebat ya, dan Tuhan itu sayang kepada kita karena kita diberikan masalah untuk mendapatkan berkah, hadiah, dan untuk ke depan lebih baik seperti itu ya Pak ya. Tapi tadi ini juga beberapa sobat DDI nanggepin masalah kartun malahan Pak ini tadi ya. Bunda Salma katanya juga lihat tuh kartun gitu ya. Tapi sebenarnya kita lihat manfaatnya ya Pak ya, jangan cuma lihat kartunnya ya. Pelajarannya mau disampaikan. Jadi kita betul. jadikan tontonan itu menjadi sebuah tuntunan. Tontonan jadi tuntunan. Iya, jadi tontonan jadi tuntunan itu begini ya. Jadi kita harus bisa menangkap pesannya atau pelajaran yang mau disampaikan Marsa sama Miskanya tadi. Iya, ya. Miska and the Bear. Yes, ini satu contoh yang tadi merenovasi rumah. Nanti contoh yang lain tuh bisa. Oh, pelajarannya apa begini kita ambil kan. Manfaatnya. Yes, daripada dibalik tuntunan menjadi tontonan. Gitu. Seperti apa? Maaf, ini seperti gosip selebritis. Itu kan sebenarnya tontonan kok jadi tuntunan. Kenapa? Itu banyak sekali gosip-gosip perceraian ngikut cerai gitu. Itu nganu ya, tren center ya. Iya, itu nular loh, hati-hati loh. Itu tontonan jadi tuntunan loh. Maaf, tontonan jadi tuntunan iya, gitu. Yang Itu ditonton jadi ini ya. Kita ikutin. Padahal minus ya, jelek ya itu ya Pak ya. Ini juga ada Mbak Kori juga katanya Pak Edi sama kayak Mbak Kori katanya suka nonton Marsha. Sealiran. Tapi nggak apa, Fato juga suka. Jadi Fato juga suka kartun soalnya ya. Semua kartun suka ya, kecuali yang perang-perangan. Males banget ya. Isinya nggak didik banget ya. Nah ini juga
tadi ya mbaknya yang ada di Pedurungan tadi juga ngungkapin Pak, nanti terima kasih banget buat solusinya Pak Edi. Nanti mbaknya ini akan menemui wanita itu, sekali lagi terima kasih. Menemuinya bukan untuk berantem ya, tapi Bukan untuk untuk mengucapkan terima kasih karena telah mengambil seorang pengkhianat dari hidupku. Ya, jadi nanti kalau bisa lebih bersabar dan lebih legowo itu ya Pak ya. Iya, betul sekali. Jangan menggunakan emosi, itu aja. Iya. Bersyukurlah, berbahagialah buat mbaknya yang ada di Pedurungan sana karena Tuhan membukakan jalan, ternyata pasangan kita seperti itu. Iya, Tuhan telah mengambil seorang pengkhianat dari hidup Anda. Iya, betul banget. Ah, mantap nih ya yang ini tadi ya. Curhatannya masih itu loh Pak. Oke Pak, kita masih ngebahas dulu ya, masih berjalan nih Pak ya, mengapa masalah itu datang. Tadi kita sebelumnya belum jauh ya Pak ya, masih kulit-kulitnya aja ini. Betul. Ya. Oke, mau dilanjutkan silakan Pak. Ya. Jadi ini memang kita tadi sudah sangat gamblang mengatakan kenapa masalah datang, itu untuk mengindahkan, memuliakan, membaikkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, tentunya itu bisa terjadi kalau kita bisa menyikapinya dengan bijak. Nah, ini ada beberapa pemahaman yang harus kita instalkan ke dalam pikiran kita sehingga kita bisa menyikapi setiap masalah yang datang. Pemahaman pertama, bahwa masalah adalah bidan yang diutus oleh Tuhan untuk melahirkan kejeniusan kita. Jadi kalau ada masalah, ini berarti Tuhan sedang mendidik kita. Kalau ada masalah, Tuhan sedang mengajarkan kita. Apakah masalah keuangan, berarti Tuhan sedang mendidikan manajemen keuangan. Kemudian masalah jualan susah, berarti Tuhan sedang mendidikan ilmu sellingnya kepada kita dan sebagainya. Jadi memang kita harus mulai pahami sekarang, masalah adalah bidan yang diutus Tuhan untuk melahirkan kejeniusan kita. Jadi kalau kita masih dihadiri masalah, berarti kita masih mengandung hadiah untuk dikeluarkan. Makanya bidannya jangan dihindari, biar membantu melahirkannya. Iya. Ya. Kalau menghindari bidannya terus Pak, atau nggak lahir-lahir. Iya, menghindari masalah terus ini ya. Iya. Ya nanti kalau menghindari masalah terus sama aja menghindari bidannya, nanti kejeniusannya nggak lahir-lahir. Iya. Jadi karena memang masalah itu sebagai pintu pembuka ya kejeniusan kita, pintu pembuka kearifan kita. Kalau kita hindari terus nanti nggak bijak-bijak, nggak jenius. Harus hadapi, kita sambut. Ya. Yes, betul dihadapi sekali. ya. Selamat datang masalah ya. Yes. Welcome problem itu Good. ya. Karena tadi kita di awal sudah pahami bahwa kalau ada kejadian buruk, di dalamnya ada kebaikan Tuhan yang belum bisa kita baca. Bacanya biasanya nanti setelah beberapa tahun. Saya butuh waktu 17 tahun ya, untuk satu masalah itu ya Pak ya. Untuk menyadari. Tapi mungkin ada masalah lain ya, mungkin ada yang lebih cepat. Satu contoh begini ya. Dulu saya sangat menyesal sekali, frustasi, putus asa, stres berat karena di DO 2 kali. Coba kalau tanpa di DO 2 kali, saya belum tentu bisa punya bimbel, bisa nulis 10 buku dan bisa bicara di hadapan Anda. Belum tentu. Iya, mungkin malah Pak Edi kerjanya di kantor situ yo. Ya, nggak bisa jadi narasumber di RDI. Ya, itu karena udah kerja di kantor nggak mungkin dong jam segini. Berarti saya baru bisa baca 2009 ya. Kok 2009 2004 sampai sekarang berapa tahun tuh Mas Fatwa? Iya, lumayan. 10 tahun. Nah, baru bisa baca kebaikan-kebaikan Tuhan ya. Kebaikan-kebaikan Tuhan itu kadang datang tidak dalam rupa kebaikan, tapi bisa juga dalam rupa keburukan. Iya, seperti jamu tadi, pahit sekarang, khasiatnya besok. Tapi ada yang segini seperti ini juga Pak ya. Dulu ada yang pernah kenal sama seseorang gitu ya. Kenal sama seseorang, dari awalnya nggak kenal gitu ya. Kenal sama seseorang, udah aku loh Pak ya. Kenal sama seseorang, terus tiba-tiba menganggap dia itu sebagai saudara gitu ya Pak. Waduh, istilahnya ketemu tunggal gede gitu ya. Sampai kayak saudara kandung lah, ini itu, komunikasi baik, ABCD keluarga juga baik. Nah, setelah tahu jalan deg jalan, entah itu setahun 2 tahun, tiba-tiba hubungan itu menjadi renggang karena gara-gara mungkin salah satunya orangnya agak sedikit itu seperti yang diungkapkan sama Pak Ari ya, orang yang sering berbohong itu kan berarti dia tidak mencintai dirinya sendiri. Pak Ari kan bilang gitu, seperti itu. Nah, itu jadi renggang. Nah, itu bagaimana Pak? Jadi renggang karena si orang ini sukanya bohong. Ternyata kita nggak tahu, kita dikadalin Pak sama dia Pak gitu. Itu gimana? Ya kalau kita dikadalin, kita buaya caplok aja ya. Jadi kita perhatikan begini ya. Perang Baratayuda itu kan perang saudara. Pak kok kartun KB toh Pak? Ini aja ya kartunnya. Ya toh. Di mana Pandawa sama Kurawa itu kan bapaknya itu kakak adik kandung. Ya, itu perang. Ya.
perang ini jangan dilihat sebagai perang saudara, tapi perang antara kebenaran dan kejahatan. Jadi watak-watak Kurawa itu yang serakah, yang tidak mau berbagi, kemudian sombong dan sebagainya, Wah, itu, ya itu. melawan dengan ya watak-watak yang mau terima, mau berdampingan, jujur dan sebagainya. Ini perang. Jadi jangan dilihat ini sesama saudara kok perang rebutan dunia. Enggak, tapi ini kita lihat sebagai perang antara yang hak dengan yang batil. Tadi ceritanya Mas Fatur juga begitu. Kalau renggang, ya berarti ini perang antara orang yang mau jujur sama yang tidak. Iya. Nah tadi kalau Anda buaya, caploklah dia, artinya itu ya Anda tegas buat dia bisa jujur. Kalau tidak, ya berarti hubungan renggang tidak masalah. Hubungan renggang tidak Iya, masalah. Ya. Anda sampaikan kepada dia, kenapa sekarang saya menjauhi Anda karena ada beberapa sikap Anda yang tidak saya sukai dan itu berakibat buruk kalau diteruskan. Sikapnya apa? Suka bohong. Udah gitu aja Mas Fatur. Oh gitu ya. Yes. Renggang sudahlah biarin saja ya. Yes, Tapi oke. kita sudah berusaha, tapi ternyata Tapi pahamkan kenapa renggang begitu ke dia. ada alasannya. Yes, gitu ya. betul. Dan Oke. komunikasikan ke dia. Iya. Jadi sana aku dinengke ngapa ya? Gitu. Harusnya berarti kalau tanya gitu, apakah kita juga harus tanya ke diri kita sendiri, Pak? Loh, aku kok didiemin atau dimarahin sama orang tuh kenapa ya? Itu harusnya tanya juga ke diri sendiri ya, Pak. Bisa Ya? untuk introspeksi. Nah, itu kemudian sendiri. setelah itu cross check ke dianya, apakah betul apa tidak begitu. Saya seperti itu, Yes, begitu. begitu. Oke, bagus banget ya. Jadi seperti itu ya. Pemahaman satu tadi Iya. Mas Fatur ya, bahwa biar kita bisa merespon masalah dengan anggun kalau perempuan, dengan wibawa kalau laki-laki, bahwa kita pahami masalah adalah bidan yang diutus Tuhan untuk melahirkan kejeniusan kita. Pemahaman kedua, bahwa masalah itu bisa menjadi pengagung pribadi kita, juga bisa menjadi pengkerdil pribadi kita, tergantung perlakuan kita. Menjadi pengagung kita. Pengagung kehidupan kita, pembesar kehidupan kita, dan bisa pengecil atau pengkerdil kehidupan kita. Jadi banyak sekali orang yang DO ya, itu dia nganggur ya, jadi sampah masyarakat. Kenapa? Karena dia itu menyikapinya orang DO itu sudah nggak punya masa depan, nyari kerjaan itu Kayak susah. putus asa gitu ya, Pak. Ya, berarti ya. Cari cewek nggak ada yang mau. Sekarang cewek materi semua. Gitu. Ya toh? Ini sampingnya, Pak. Nah padahal cewek materi itu memang harus dicari cewek yang materi. Kenapa? Gitu. Jadi kalau kita lihat cewek materi ini berarti cewek ini ya dia punya niat mulia untuk memberikan kualitas hidup yang terbaik kepada anak-anak kita yang mau dia lahirkan. Lah kalau kita punya istri nggak materi, nanti anak kita dikasih makan ala kadarnya, Iya. disekolahkan ala kadarnya. Iya, Pak, iya. Ya toh, yang penting materinya dia itu dipakai untuk anak kita, Betul, ya betul, bukan untuk betul. anak tetangga. Anak wong bahaya Nah, ya. tapi kalau misalkan ya kita menyikapinya begini. Oh DO, berarti kalau DO ini kita cari kerja itu nggak laku. Kalau begitu kita harus mampu mempekerjakan orang. Orang, betul. Nah seperti itu. Nah kemudian DO, kalau DO itu berarti kuliah itu ngikutin aturan orang nggak enak. Coba nanti kita bikin aturan sendiri. Dan seterusnya. Ya jadi masalah tadi itu bisa membesarkan hidup kita, tapi juga bisa mengkerdilkan hidup kita. Betul. Nah kayak tadi dihianati, diselingkuin. Nah kalau kita lihat, wah aku gue pancen orang yang sial, gitu sudah mau merit aja sampai dihianati, ya toh akhirnya apa? Stres, putus asa, bisa bunuh diri. Lihatnya jangan seperti itu, lihatnya seperti ini. Terima kasih Tuhan, kok telah ambil seorang pengkhianat dari hidupku. Dibukakan. Iya gitu, ya. seperti itu, tuh lihatnya seperti itu. Itu Ya. untuk pengagung ya berarti, Pak ya. Yes, untuk pengagung. Kalau yang sampai bunuh diri berarti dia dikecilkan. Pengkerdilkan, iya. Anda bisa milih, ya toh. Yang mana? Yes, mau hidupnya berlanjut sampai nanti penuh dengan kebahagiaan atau hidupnya sampai di sini dengan penuh derita. No, Pak, enggak. Iya. Kalau masih mending hidupnya sampai di sini dengan penuh kebahagiaan, nggak apa-apa. Hidupnya sampai di sini dengan penuh penderitaan, itu nggak enak sekali, Mas. Butuh-butuh itu bunuh diri malahan ya, Pak ya. Yes. Wah. Hidup harus terus berlanjut ya, dengan kualitas yang makin baik, dengan kebahagiaan yang makin meningkat. Kemudian yang ketiga, pemahaman ketiga, ya, keberhasilan dalam memecahkan persoalan hidup mampu membawakan kepada kebahagiaan, kemakmuran dan kesuksesan. Ya, jadi kalau masalah tadi sudah bisa diselesaikan, itu pasti hadiahnya bisa sukses, bisa bahagia, bisa kaya. Amin. Nah kemudian hati-hati juga nih peringatan kepada kita ya Mbak Nisa ya, bahwa ada masalah yang dikirim oleh Tuhan ya berupa peringatan dan teguran. Ya jadi tidak semuanya hadiah, ini ada masalah yang berupa peringatan dan teguran. Kenapa? Karena ini merupakan buah dari tindakan negatif kita. Bah, kita tabruk, kita tua itu, Pak. Betul sekali. Buah dari tindakan negatif kita. Nah bentuknya apa? Bentuknya bisa krisis,
Ya, contohnya apa? Bisa krisis uang, krisis waktu, udah deadline. Iya. Kayak Mas Fatur kemarin harusnya krisis waktu itu sudah deadline belum diupload. Iya Pak. Gaweane akeh tenan ya Pak. Betul. Krisis deadline ya. Nah, kalau krisis uang, kemudian apa? Korban kriminalitas, ditipu, dirampok. Jadi yang kita pahami begini, kalau kita pernah ditipu sama orang, itu kita misalnya ditipu 50 juta. Kita itu salah kalau menyalahkan si penipu. Bukan salah yang ditipu, kita itu pernah ya menipu orang atau pernah ngakalin orang kalau di total itu sudah 50 juta yang kita ambil haknya orang. Kemudian ditagih sama Gusti Allah melalui si penipu tadi. Jadi itu. bukan salah si penipu ini ditugasi untuk nagih gitu. Entah kita lupa ya Pak. Ya pasti udah lupa. Wong kita kan mungkin nipunya enggak langsung 50 juta. Sejuta. Akumulasi itu ya, akumulasi dari beberapa tahun itu. Atau pemahaman kita yang enggak salah, pemahaman kita itu kita haknya itu 5 juta, padahal pemahaman yang betul hak kita itu 3 juta. Kita ngambilnya 5 juta, itu sudah nabung 2 juta diteruskan. Seperti itu. Jadi bukan salah si penipu gitu. Ini pemahaman seperti ini memudahkan kita untuk memaafkan orang. Gitu. Sama kalau misalnya kita diperkosa, dirampok. Ya, biar bisa mudah memaafkan si pemerkosa tadi gimana? Loh, kan tetep polisi toh Pak, masa perkosa ora trimo toh Pak. Ya kalau sudah kadung diperkosa bilangnya gini, enggak ada noda enggak belajar. Itu bahasan kita yang pertama ya. Lah, itu kan sudah terjadi, kalau belum terjadi nggak boleh ngomong gitu. Iya. Nggak ternoda nggak belajar nggak boleh, tapi kalau sudah kadung terjadi nggak ternoda nggak belajar. Oh gitu. Loh, ini nggak sekedar guyon loh. Jadi di Amerika sana saya pernah baca ya, tapi namanya lupa. Ya itu ada seorang gadis diperkosa. Ya kemudian dari situ dia mengambil hikmah, ini bisa terjadi pada kaumku di kemudian hari. Ya kalau begitu dia akhirnya mempelajari berbagai seni bela diri. Dia buka perguruan semua siswanya itu gadis-gadis yang bisa ya membela diri kalau diperkosa. Dites satu-satu. Jadi ternyata satu wanita muridnya dia diperkosa 10 orang nggak bisa dikalahin tuh 10 laki-laki. Nah itu kan artinya nggak ternoda, tidak belajar. Seperti itu. Mendapat hikmah dari kejadian sebelumnya seperti itu. Oke, Ya. dan yang keempat Pak. Nah ini bentuk masalah lagi ya, yang ini ya, yang berupa batin, susah tidur, ya stres. Ya. Susah tidur, Stres ya. Nah kalau sudah kita dapat masalah yang berupa tadi teguran atau peringatan, ya maka kita menyikapinya yang pertama adalah terima konsekuensinya. Ambil tanggung jawab 100%. Iki salahku, bukan salahmu, bukan salah Tuhan. Ya. Kenapa? Ini kok bisa sampai kita kena krisis, kita kena korban kriminalitas, kita susah tidur dan sebagainya. Ini berarti saya melakukan tindakan-tindakan yang salah dulu. Sekarang saya terima konsekuensinya. Ya, kemudian setelah itu baca pesannya. Oh, berarti Tuhan ini ya mengutus seorang laki-laki untuk memperkosa saya biar saya itu sadar kaumku itu harus bisa membela dirinya. Jadi jelas sih Pak. Nek wengi-wengi aja lunga. Gitu. Iya, nek lunga dikacoli Mas Fatur gitu. Nah, wengi lunga ngurok mini ya, ngundang gitu ya. Kemudian ada lagi tuh yang baru-baru kemarin saya lihat di TV itu menciptakan BH elektronik. Jadi BH elektronik itu ada semacam chipnya yang itu bisa memberikan informasi posisinya atau di mana, jaraknya di mana kalau sedang mau diperkosa. Kemudian dulu waktu Indonesia itu tahun 2008 ya, Pak Harto Langsor itu kan banyak sekali korban pemerkosaan, ada celana dalam anti perkosaan. Oh iya. Nah itu jadi itu tadi ya, yang pertama terima konsekuensinya, sudah diperkosa ya sudah terima konsekuensinya, nggak ternoda, tidak belajar. Kemudian setelah itu baca pesannya. Oh berarti Tuhan menimpakan ini yang pertama karena dulu saya tidak hati-hati, dan sebagainya. Kemudian baca pesan berikutnya, kalau begitu saya harus bisa memberdayakan kaumku untuk bisa membela diri, itu baca pesannya. Itu ya, jadi lebih terbuka ya. Iya, kemudian cegah kedatangannya di masa depan. Oh kalau begitu nanti kaumku yang gadis-gadis tak ajarin untuk membela diri. Ojo malah masang ya Pak ya. Oh iya, coba malah masang. Masang malah Pak ya. Ya bagaimana pria tidak tergoda ya. Bengi pelaku ngorok mini ngono wae jan tenan ya. Sepi-sepi sisan. Nah itu ya masalahnya ya. Aduh Pak, sayang banget karena waktunya juga udah habis ya Pak ya. Tapi yang jelas manfaat dari kita bahas ini tadi mau sekali
sekali mengapa masalah itu datang. Yang jelas ada bidan yang datang itu ibaratnya jadi masalah ya buat kita ya Pak. Kita jangan menghindari tapi kita coba pecahkan ya. Terus juga masalah ini menjadikan kita menjadi pengagung atau justru menjadi pengecil buat kita. Iya. Itu tadi ya, mau dipecahkan atau kamu mau menyesalinya sampai itu ya. Juga mampu ya untuk menjadikan kebahagiaan. Terus juga apalagi tadi Pak? Ya, jadi kalau masalah sudah berhasil dipecahkan itu bisa mendatangkan kesusahan, kebahagiaan dan kekayaan hidup. Betul banget. Dan juga yang keempat tadi ada teguran ya sobat, Iya. Pak ya. Oke, dan mungkin ada yang mau sampaikan dulu Pak sebelum berpisah. Ya, untuk oke hari sobat ini? RDI, jadi mengapa masalah itu datang? Ia didatangkan oleh Tuhan kepada kita untuk membaikkan kebaikan, keindahan dan kebaikan-kebaikan lain di masa yang akan datang. Jadi kalau ada keburukan hidup yang menyertai kita saat ini, itu ada kebaikan Tuhan yang belum bisa kita baca pesannya. Ya, jadi apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, keburukan sedang kita hadapi, kita harus berprasangka baik kepada Tuhan. Ini ada kebaikan yang masih tersamar. Betul. Itu Mas Fatur. Iya, terima kasih Pak Edi Sama-sama, Mas juga Fatur. Anissa untuk waktunya udah nemenin kita ya Nisa ya. Moga aja insya Allah minggu depan bisa ketemu lagi ya Pak Amin. ya. Amin. Terima kasih banget dan Fatur juga harus pamitan. Tapi habis ini jangan kemana-mana karena nanti masih ketemu lagi sama Fatur ya. Jangan kemana-mana. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.